Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tadi kita sudah dengarkan ya, nasihat yang luar biasa. Memang beda ya, kalau nasihat itu dari orang berilmu. Ada Profesor Dr. Said Akil Naumar. Ada jujur baru ketemu beliau, dengar namanya sudah lama, dan ternyata beliau lulus di Ummul Qura, Anda belum lahir juga. Jadi bukan hanya ilmu, pengalaman ya, dan tadi beliau juga sudah banyak memberikan inspirasi kepada kita. Begitu juga Dr. Zainal Abidin, siapa yang tidak kenal beliau, seorang dai kondang, dai kibar, kalau seperti saya dai kondang. Dan juga Dr. Abdullah Rai, ya, beliau inspirasi anak dan juga sekaligus motivator juga, karena motivator yang paling utama itu yang bukan berkata tapi dengan amalan, apalagi amalan terus kata-kata, maka jadi luar biasa. Perkataan beliau semua adalah perkataan-perkataan yang sangat bijak karena lahir dari ilmu dan juga pengalaman. Jadi bagian aneh, bagian penutup kita baca doa kafaratul majlis. Karena ya masih muda ya, dibanding Ustaz Zainal Abidin. Yang tadi kata beliau itu kan bisa jadi beliau lebih dahulu dan anak lebih akhir dari itu. Assalamualaikum. Ya, ini adalah suatu kemuliaan diberikan kesempatan untuk izin Ustaz, kalau nanti salah dibetulkan. Oh bisa. Kalau salah disalahkan ya betul. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, berkat Allah yang dirahmati dan dimuliakan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Bapak Ibu sekalian dan kita semua, dipanggil sebagai tamu Allah datang ke tempat ini yang bisa jadi ini adalah pertama dan terakhir. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya saya kesini tinggal bayar saja. Siapa bilang? Ya, kemarin yang Furoda yang bayarnya berapa itu? Ratusan juta, bahkan satu orang nggak ada yang keluar. Saya 70 bulan nggak ada yang keluar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang akan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala kita melaksanakan ibadah haji, datang ke sini, selalu anggap bahwasanya ini adalah yang terakhir. Sehingga apa? Sehingga kita bisa benar-benar maksimal di dalam melaksanakan ibadah haji kita. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Sholatan muwaddi'." Tatkala sholatlah seperti yang terakhir. Apalagi sekarang kita haji, yang memang kebanyakan itu yang terakhir. Ya. Makanya Rasulullah berkata, "La'anni la'alqakum ba'da 'amin hada." Bisa jadi saya tidak bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Dan Bapak Ibu, banyak yang setelah hajian kemudian tidak bertemu kembali, walaupun bertemunya di WA group. Ya. Ketemu di WA group dia, ketemu lagi belum tentu. Oleh karena itu, yang harus kita pikirkan adalah apa oleh-oleh yang bisa kita dapatkan pada haji ini. Ya, tentunya bukan suara yang serak ataupun batuk ya. Katanya kalau belum batuk belum mabrur gitu. Tentunya yang kita inginkan adalah haji mabrur.
Tapi Bapak Ibu sekalian, tahukah kita bahwasanya haji mabrur itu ada ijazahnya, ada tandanya, ada alamatnya. Seperti seorang yang lulus sekolah, boleh nggak saya lulus UGM? Apa tandanya? Tandanya punya ijazah. Karena saya UGM ya, Bapak Ibu. Saya UGM, saya tidak lagi. Saya langsung diingat, bukan ini kita tidak bicara politik. Saya UGM teknik kimia, alhamdulillah lulus, lalu lanjut ke Madinah sih. Jadi sempat merasakan, selesai. Saya bisa buktikan. Ya Bapak Ibu sekalian, perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hajjul Mabrur huwa alladhi la ya'udu sahibuhu ila al-'asr. Ini tanda pertama. Kalau seorang benar-benar memperoleh haji mabrur, apa tandanya? Apa ijazahnya? Ya, apa indikatornya? Dia tidak kembali kepada perbuatan maksiat yang dia lakukan. Perkataan Imam Hasan Al-Basri, Al-Hajjul Mabrur ayyarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Tatkala kembali maka orientasinya berbeda. Bukan lagi yang orientasi kepada dunia, bukan. Tapi orientasinya, mindsetnya adalah kepada akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian ya, Allah Subhanahu wa taala, apakah tatkala kita kembali kepada dosa-dosa kita yang lama, maksiat kita yang lalu, keburukan yang kita lakukan, tidak ada perubahan, ataukah kita akan menjadi seseorang yang baru? Oleh karena itu perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Hajjul Mabrur huwa alladhi ba'dahu khairan min qablihi. Ya, ini indikatornya semua. Tatkala dia kembali setelah hajinya, maka masa hidup setelahnya lebih baik daripada sebelum haji. Maka ini adalah momentum Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan 40 tahun ya, di dalam ayat disebutkan tentang umur 40 tahun dan juga rahasia 40 tahun. Dan yang ada di sini sebagian masih mungkin di bawah 40 tahun dan sebagian sudah lebih dari 40 tahun. Ya. Dan sayang sekali kalau tidak menjadikan haji ini sebagai momentum perubahan di dalam diri kita, merubah mindset yang ada di dalam benak kita, merubah orientasi di dalam hidup kita, maka hajinya hanya permainan belaka, ya, tawaf keliling, lempar jumroh, ya, hanya permainan. Tangisannya hanya tipuan. Bahkan mungkin kita tidak pernah menangis selama kita haji. Ya. Maka apa yang diharapkan dari haji kita? Apa yang kita peroleh dari haji kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu butuh kita renungkan agar jangan sampai haji kita sia-sia. Dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'an ilal jannah. Bahwasanya haji mabrur itu tidak ada balasan melainkan surga. Qila, ditanyakan, wa ma birruh? Karena haji mabrur itu dari al-bar, haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikannya? Kata Rasulullah SAW,
tut'imut ta'am wa talinul kalam. Engkau memberikan makan dan engkau berkata dengan baik. Oleh karena itu kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan al-hajjul mabrur huwa alladhi yut'imu fihi at-ta'am wa yalinu fihi al-kalam. Haji mabrur itu adalah yang memberi makanan dan juga baik di dalam kata-katanya. Bapak Ibu, ada dua kesimpulan kalau kita ambil intisarinya. Haji mabrur adalah orang yang memperbaiki dirinya, ya, dengan hadis-hadis yang tadi sudah disebutkan. Pulang dia memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki mindsetnya, memperbaiki orientasinya. Bukan lagi orang yang tertipu dengan dunia, sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Zuhud dengan dunia bukan berarti miskin, tidak. Tapi apa yang di sisi Allah lebih dia yakini dengan apa yang ada di tangannya. Itu adalah orang zuhud yang hakiki. Kehidupannya lebih baik, bukan lebih baik secara finansial, bukan lebih baik secara pandangan manusia, tapi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia memperbaiki dirinya. Yang tadinya belum sholat berjamaah, yang tadinya sulit untuk bersedekah, yang mudah bersedekah, yang tadinya tidak gampang membantu orang, yang gampang membantu orang. Itulah makna dari yut'imut ta'am. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, makna dari yulinul kalam yang kedua adalah berdampak. Bapak Ibu sekalian yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai, butuh orang-orang yang peduli dan memberikan dampak kepada masyarakat. Kemiskinan di mana-mana. Dan menurut PBB bahwasanya kemiskinan kita 62%. Orang yang berpenghasilan di bawah 1 juta 62%. Ya, mungkin kita di sini makan dengan enak, berangkat duit ada, ya, fasilitasnya luar biasa. Lihat saudara kita di reguler yang terlantar, yang mereka sudah tua karena hanya punya biaya seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus punya mindset bahwa kita pulang menjadi orang yang berdampak, bermanfaat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita? Tidak. Untuk orang lain. Islam mengajarkan kita peduli kepada sama. Makanya tadi sudah diajarkan oleh prof kita, guru kita, untuk kita saling bersama-sama. Oh, begitu bro. Agar kita ini bukan berpecah belah, agar kita ini bisa berdampak, memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Maka kita harus berpikir, apakah sekarang kita lebih baik daripada sebelumnya? Apakah orientasi kita sudah berubah daripada sebelumnya? Dan apa dampak yang sudah kita berikan untuk orang sekeliling kita, sekitar kita? Ataukah kita hanya sibuk untuk diri kita sendiri? Pergi pagi, pulang sore, pulang malam, ya, hanya untuk mengumpulkan uang yang nanti akan kita tinggalkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah tidak mengatakan yang paling baik di antara kalian itu yang paling banyak ilmunya, tidak. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak hartanya, tidak. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak istrinya. Ya, kita harus belajar dari guru-guru kita, ya, bagaimana bisa memberikan manfaat. Tapi kata Rasulullah, yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya. Oleh karena itu ini kesempatan untuk kita semua. Anda seorang engineer, Anda bisa bermanfaat dengan engineer Anda. Anda seorang arsitek, Anda bisa bermanfaat dengan arsitek Anda.
dokter demikian juga, ya. Orang berilmu, banyak ilmunya, tetapi tidak memberikan manfaat, maka ilmunya tidak berguna. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan, ya, bahwa haji mabrur ada dua alamah, dua tanda, dua indikator. Yang satu adalah terkait diri kita sendiri, yaitu menjadi lebih baik. Yang kedua ada terkait orang lain, yaitu berdampak. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam.